Ya, udah bisa saya mulai? Atau masih ada yang ditunggu? Nggih, Bu, dimulai saja. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, yaitu pertemuan ke-8, yang membahas terkait Information System Clinical Pathway, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Langsung saja kalian masuk ke topik kita yang di P9. Oh, P8. Ya. Sebelumnya saya tanya, kemarin sudah mengumpulkan tugas yang 5 penyakit dan lain sebagainya. Sudah, Ibu. Sudah sudah mencoba untuk mengakses jot form. Sudah tahu yang namanya jot form? Belum. Belum tahu, Ibu. Oke, saya izin share screen ya. Kalau clinical pathway sudah tahu kan ya? Dari materi yang kemarin ya. Nah, kita masuk ke bagian P8. Nah, kita tahu kalau clinical pathway itu biasanya bentuknya seperti ini dalam bentuk form, biasanya tulis di kertas, kemudian diisikan. Misalnya kode ICD-10-nya itu berapa, nama pasiennya siapa, umurnya apa, berat badan, tinggi badan, kemudian nomor rekam medisnya. Atau kalau misalnya tidak ada nomor rekam medisnya, biasanya nomor apa registrasi pasien itu ya diisi itu ya di sini. Kemudian apa diagnosisnya apa? Diagnosis awal. Dia punya penyakit utama, punya penyakit penyerta atau riwayat dari keluarga, ya, punya komplikasi, semuanya tercatat ya. Kemudian ada juga yang namanya asesmen klinis, pemeriksaan dokter, atau bahkan konsultasi. Nah, kalau konsultasi biasanya ada beberapa pertanyaan penunjang, misalnya, oh, pernah foto toraks Ibu? Pernah melakukan pemeriksaan lab lengkap? Pernah apa namanya? Apakah tindakan yang dilakukan? Gitu ya. Kemudian bisa juga menambahkan formnya itu pengisian untuk obat-obatan kalau misalnya dia diberikan obat-obatan gitu ya. Saya nggak hafal ya, pokoknya ya obat-obatannya apa itu nggak hafal. Karena saya hanya membantu dari sisi sistem informasinya ya. Kalau semua data-data ini clinical pathway yang saya ambil di salah satu rumah sakit Islam gitu ya. Nah, kemudian hasilnya apa dari aktivitas pelayanan atau perawatan yang diberikan kepada pasien? Itu dituliskan. Kemudian bisa tercatat juga lama rawat apa namanya rencana perawatan, asuhan perawatan itu berapa lama? Misalkan ditulis 5 hari atau 7 hari atau 10. Ya. Nah, kemudian ini kalau varian kan misalnya diabetes gitu ya, diabetes kan ada macam-macam. Nah, variannya varian apa dituliskan misalkan seperti itu. Kemudian ada informasi yang melakukan pengecekan clinical pathway itu nama dokternya siapa, nama perawatnya siapa, dituliskan. Kemudian nama pelaksana verifikasi atau manajer klinis ya, itu siapa ya, penanggung jawab PSI-nya. Nggak bisa dari dokter, tapi bukan dokter yang meriksa ya, ini nama dokter yang meriksa, nomor nama perawat yang meriksa. Pelaksana verifikasinya bisa kepala perawat atau apa namanya dokter spesialis yang ditunjuk gitu ya untuk melihat hasil semuanya. Jadi tidak hanya fokus, oh nama dokternya ini, kemudian nama pelaksana verifikasinya dokter. Ya, bukan seperti itu. Kemudian ada informasi diagnosis akhirnya seperti apa, disebutkan kode ICD-10-nya, ICD-9 CM-nya,
Nah, kalau misalnya untuk yang versi 2023, harusnya di form itu sudah update ya, menjadi menginformasikan kode ICD-11 ya. Kalau untuk penyakit-penyakit yang lama sebelum 2023 itu masuk dia ke ICD-10. Tapi karena ada update data untuk di coding penyakitnya, itu sudah memasukkan kode ID11 ya untuk yang terbaru. Tapi saya nggak menemukan clinical pathway yang menyebutkan ada kode ICD-11-nya masih. Mungkin Indonesia masih berproses ya. Kemudian diagnosis akhirnya itu apa? Kalau misalnya dia tidak punya penyakit penyerta komplikasi ya dikosongi gitu ya. Tapi dia disebutkan penyakit utama karena ketika pasien itu mendapatkan asuhan keperawatan di dalam rumah sakit, otomatis dia punya penyakit yang akan disembuhkan, penyakit utama gitu. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan impact-nya gitu ya yang akan kita buat? Nah, kita akan melakukan yang namanya clinical pathway gitu ya. Jadi bisa dari bentuk apa? Clinical pathway ini kita bisa melakukan eh, namanya medical history atau kan nanti clinical pathway itu kan dipakai, oh ternyata pasien ini tahun 2022 dia pernah rawat inap di rumah sakit selama 5 hari. Hasil rekam medisnya mana, hasil histori medicalnya apa, kan tercatat. Nah, ini sama kalau misalnya Anda mau melakukan ini gitu kan, melakukan pembuatan ya, pembuatan form di sini, Anda berarti harus melakukan login dulu. Masuk ke Jotform, kemudian Anda buat create your own Jotform. Nah, akan masuk seperti ini. Yang perlu Anda lakukan adalah sign up, gitu ya. Nah, berarti sign up-nya with Google. Kalau misalkan Anda error ketika sign up, berarti password dan usernya salah. Maka Anda harus memastikan user dari email Anda itu benar. Sambil praktek ya. Sudah masuk ke job form-nya? Oke. Karena Briski sudah sign up gitu ya, maka saya tinggal login aja. Nah, saya masuk. Bu, kalau misalnya melakukan kesalahan bagaimana? Ya, Anda cekkan user password Anda, itu kan ya, salah atau benar atau seperti apa. Nah, misalkan Anda mau membuat form baru, Anda masukkan create form. Nah, Anda masukkan from scratch, boleh pilih yang classic atau card terserah. Nah, formnya seperti ini. Yang ini aslinya itu apa namanya? Contoh kemarin ya. Nah, ini saya remove dulu logonya. Nah, jadi ini formnya standar seperti ini. Anda mau memasukkan judul formnya. Jadi Anda tahu yang mau dibuat apa. Nah, mau ngisi apa namanya objeknya, gitu ya. Misalnya TB paru. Karena setiap clinical pathway dia punya masing-masing clinical pathway. Kalau misalnya kena paru-paru atau pneumonia gitu ya, harus rawat inap 4 hari kali 5 hari. Semua rumah sakit pasti punya clinical pathway masing-masing. Bu, kalau misalnya saya nggak punya komputer, saya juga nggak punya tablet, bagaimana Bu? Ya udah silahkan ke internet gitu ya, ke warnet. Anda pakai
platform ini. Tapi kalau misalnya Anda merasa susah untuk di sistem informasinya, ya sudah Anda membuat clinical pathway berdasarkan konsep Anda menggunakan Microsoft Excel. Saya memperbolehkan. Ya, kalau yang ini masing-masing orang harus membuat yang namanya clinical pathway, nama rumah sakitnya terserah. Anda mau membuat logonya sendiri boleh. Kalau mau membuat logo, berarti Anda bisa langsung akses ke Canva. Nah, Anda mau akses untuk logo, bisa masuk mana ya? Nah, saya hanya asal aja ya. Terserah Anda mau pakai yang apa ya. Ada yang melayani dengan hati, ada yang melayani dengan semangat. Terserah. Kan suka-suka saya ya. Saya mau warna apa ya. Saya suka biru sih. Mana birunya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Bukan. Bukan yang didownload. PNG, oke. Kita download. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Sudah dapat? Maka kita buat add your logo. Oke. Mau size-nya dibesarin silakan. Oh, tapi logonya kenapa ada putihnya ya? Seharusnya bedanya kalau membuat ini PNG sama enggak gitu ya. Dari logo rumah sakit. Kalau pakai PNG itu harusnya, nah misalnya ini ya. Kenapa guys? Kenapa guys? Adalah kok ini. Mm-mm. Silakan. Hmm, salah sih. Maaf, maaf, maaf. Jangan pakai ini nih. Ada melakukan kesalahan, Gusti. Oke, misalnya rumah sakit ya. Hmm. Kalau, oh ya, kalau seperti ini bisa tapi save image.
PNG transparan. Oke. Nah, kalau transparan, ya yang tadi bisa dibuat transparan sih. Tapi nanti hmm, eh, mana tadi ya? Nah, ini boleh kamu buat di Canva, kemudian kamu akses sendiri. Berarti ada dua ya. Kamu belajar Canva sama ini. Udah kan, keluar kan? Nah, kalau PNG itu biasanya bersih. Tadi nggak tahu ada itu. Misalnya RS. Nah, kemudian kamu add form, logonya sudah selesai, nomor masukinnya sudah selesai. Ya, kemudian kamu mau tahu nama pasiennya, ya udah kamu cek di sini. Kamu kasih first name, last name, gitu ya. Misalnya kamu ganti. Nama depan nama belakang kalau misalnya kayak Rizky kan Rizky Putri Norma Budiarti. Berarti nama depan saya itu Rizky Putri Norma, nama belakang itu yang satu kata terakhir, misalnya Budiarti. Nah, ini nama pasien kan. Bu, tapi nama biasanya di pasien itu Bu, kalau register pasti ada nomor registernya. Oke, kita ambil nomor register. Short text di atas adalah nomor register pasien. Nanti dia menjadi nomor RM. Boleh. Kok ada bawah. Oke. Dari sini, kamu lihat lagi ya clinical pathway karena saya nggak hafal. Yang ditanya apa lagi? Umur, berat badan. Ya sudah, diisi. Nggak harus sesuai kayak Bu Rizky itu nggak apa-apa. Kalian berkreasilah sendiri gitu ya. Karena kalian kan adalah perawat yang nantinya harus berkreasi secara kreativitas dan lain sebagainya. Ya, umur, mungkin kamu tulis kalau short tulisnya short ya. Kalau tinggi badan atau berat badan. Kalau mau disendiri-sendirikan silahkan ya. Terserah Anda. Kemudian apa lagi? Briefing apa? Oh, diagnosis awal. Diagnosis awal. Misalkan Briefing ngasih paragraf. Hmm. Isian. Salah. Gak tahu ya, Briefing nggak hafal nama penyakit ya. Saya awur dulu ya. Ini maksudnya stadium 1, stadium 2 gitu ya misalnya ya. Nanti kalau salah ya kalian yang lebih paham daripada Briefing ya. Saya nggak tahu nama-nama penyakit. Namanya juga susah. Kalian searching diri sendiri di ini ya. Ya. Bu kayak kanker aja. Bu. Saya juga nggak tahu. Maaf, bukan keahlian saya untuk menjelaskan. Cuman saya berusaha kalau misalnya menuliskan dari bentuk form ke ini.
Ya, misalnya optionnya seperti ini ya. Add option, boleh. Misalkan, hmm, ya, berpikir ya. Hmm. Pemeriksaan. Kemudian, oh perlu nomor telepon? Oh perlu alamat? Ya, ini contoh ya guys. Lanjut contoh, 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 contoh. Misalnya umur, ini badan, oke, nomor telepon. Pasien ada alamat juga. Nah, apa? Salah. Kemudian kamu butuh KTP nggak? Nomor KTP nggak? Kalau butuh nomor KTP, long teks saja. Hmm. Ini terlalu besar ya, terlalu besar. Oke, KTP. Terserah ya, kamu mau modelnya kayak gini boleh, mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh. Ini set of as form default, itu terserah. Kamu mau set kayak gini, dan nanti semuanya di sebelah kiri, 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 kiri pengisiannya. Tapi kalau misalnya kamu hanya tertentu aja, oh misalkan yang ID KTP-nya top, ya ini jangan di set default. Kemudian, nah, bisa beda-beda. Jelas? Oh, nggak ada suaranya, Rek. Sambil nyoba loh. Agak bingung, Bu. Bingung? Iya, Bu. Oh, jadi gini, kamu masih ingat ketika Rizky ngasih codingan registrasi pasien yang Iya, ada Ibu coding. ingat. Nah, susah nggak? Susah, Bu. Udah, Bu. Tapi itu kalau awalnya itu ketinggalan terus apa bingung. Nah, itu versi orang IT. Jadi mengkodingkan, bukan mengkodingkan, memprogram semua tampilan secara online. Nah, kemudian untuk praktikum yang hari ini, kamu belajar untuk database dan lain sebagainya supaya jadi database, gitu kan? Nah, sekarang ini menggunakan namanya drag and drop system. Jadi sistem informasi ini menggunakan drag and drop. Di mana drag and drop itu artinya kamu bisa nanti tinggal narik, nanti jadi apa, kamu setting, jadi ini, gitu. Tinggal narik aja. Ini sistem informasi juga yang bisa kamu pakai, kamu buat tanpa harus kamu ngoding. Nah, hasilnya misalkan udah buat kayak gini ya. Oh, ini tab questionnya saya ganti. Oh, dia masuk ICD, kode ICD 11. Kan sudah ada diagnosis awal ya. Kamu cari di ICD 11, kemudian drag and drop lagi untuk form kode ICD 10 di awal. Nah, ini masih diagnosis awal.
Belum pertanyaan-pertanyaan, nanti masih banyak lagi. Nah, ini nggak apa-apa, sudah sampai di sini, kamu lihat dulu aja. Nah, ini logo rumah sakitnya, ini RS-nya, ini udah. Ini submit untuk disubmitkan supaya masuk ke dalam database-nya. Kemudian, setelah jadi seperti ini, kan bisa publish. Nah, publish-nya ini bisa Anda open ke tab, sehingga nanti form ini bisa diisi oleh semua orang, banyak orang. Nah, tampilannya kayak gini nanti. Isi ID-nya bisa dimasukkan, apa-apa. Nah, itu tadi tampilan. Tapi kalau misalnya Anda mau lihat tampilannya, Anda mau lewat desktop, berarti lewatnya bisa dilihat di komputer. Kemudian Anda mau lihat di handphone, tampilannya nanti seperti ini. Anda bisa melakukan pengisian, lalu submit. Anda mau lihat tablet, tampilan di tabmu nanti seperti ini. Bisa Anda submit. Ibu izin bertanya. Oke, silakan. Untuk template-nya itu terserah ya Ibu, sekreatifnya mungkin ya. Iya, masing-masing membuat sendiri nama rumah sakitnya masing-masing sendiri, nama penyakitnya juga pilihanmu sendiri. Baik Kamu Ibu, terima kasih. kamu mau pakai penyakit TB paru-paru boleh, mau pakai penyakit kanker boleh, mau pakai penyakit demensia boleh, mau batuk pilek pun flu itu boleh. Mau pakai penyakit flu burung boleh, mau pakai penyakit COVID boleh. Karena saya nggak hafal nama-nama penyakit, kalian bisa ngelihat ke database ICD kemarin tuh ya. Sekalian melatih diri Anda tidak menggantungkan pada buku ICD. Karena ini sudah zamannya digital gitu ya. Jadi kalian apa-apa dikit-dikit lihat ke database-nya ICD 10, bandingkan ke ICD 9, bandingkan ke ICD 11. Jadi sekreatif Anda, usahakan tangan Anda itu bergerak dan lain-lain. Jadi karena saya tahu zaman Anda nanti ketika Anda lulus, ketika Anda jadi perawat, itu bukan perawat yang dibalik meja, nulis form dan lain sebagainya, bukan. Tapi semuanya sudah digital. Akses ke tab, pakai tablet. Oh, rumah sakitnya keren. Mau pakai tablet, nggak ada form-form. Nah, Anda sudah biasa gitu loh. Nah, itu yang pertama, praktikum hari ini. Membuat clinical pathway information system. Clear? Bu, saya boleh tanya. Terus buat apa? Nah, asuhan keperawatan. Di mana? Ketika Anda sudah membuat form ke dalam handphone atau tablet atau desktop, silahkan ini ya, Anda fill formnya ya. Nah, ini kalau fill form itu otomatis ngisi. Ini contoh-contohnya. Loh, diisi, kemudian dipilih. Ini contoh fill form. Tapi saya tidak minta fill form. Saya minta Anda mengisikan data minimal sebanyak 5. Jadi kalau misalnya mau fill form kan isinya kayak gini ya. Nah, nomor register 1. Ini kalau auto. Nah, saya maunya Anda mengisi sendiri. Jadi Anda bisa akses ke formnya. Misalnya Briski mau mengisi, oh nomor ID registrasi pasien. Saya adalah pasien misalnya yang ke 100.000. Nah, nomor register saya 1000. Ya. Pengisian pertama adalah nama Anda. KTP-nya terserah gitu ya. Anda isikan sendiri. Umur, misalnya 17 tahun. Berat badan. Jaga api. Oh, tingginya 166. Nah, bisa kamu isikan. Nah, mau ditambahkan email juga silahkan.
Ini kamu diganti sendiri ya. Ganti sendiri ya, diganti sendiri ya. Ini nanti street address ini kan masih bahasa Inggris ya. Tadi Bu Rizky lupa ngubah. Kan yang saya ubah cuma alamat KTP domisili. Ini kamu pilih ini jalan atau alamat. Alamat satu, alamat dua. Misalkan dia punya alamat dirinya sendiri, alamat orang tua, atau alamat KTP, alamat domisili. Silahkan. Ini kan saya lupa tadi tidak mengubah provinsi jadi provinsi gitu ya. Postal atau zip code itu artinya kode pos. 60111. Tanggal awal pemeriksaan kalian pilih. Oh, sekarang tanggal berapa? 25. Udah diperiksa. Ternyata masih gejala kena COVID, akhirnya teridentifikasi kayaknya pneumonia kan. Kamu cari kode ICD-11. Nah, ini namanya integrasi sistem tuh ya. Masuk ke database ICD-11. Oh, saya coding dulu. Yang browser. Sorry, kadang saya salah. Hmm. Nah, misalnya ya, saya tidak tahu ya. Misalnya pakai ini, oh kodenya adalah masuk ke form yang tadi. CA40.1 kita cari di SCD-10. Karena SCD-10 itu versi dari se apa namanya? Versi dari 2010 sampai 2022 kalau nggak salah. Soalnya ada model baru. Pneumonia. Nah, ini yang viral pneumonia termasuk C12-9. Saya nggak hafal ya, karena banyak. Jadi saya hanya tahu ini database-nya, kamu tinggal search di datanya. Nah, di-submit. Nah, ini Anda lakukan pengisian data 5. Jadi praktikum hari ini ada 2 tujuan. Yang pertama, bahwa perawat UNUSA nantinya dia bisa membuat sistem informasi clinical pathway. Yang kedua, perawat UNUSA bisa melakukan submit data untuk lihat ke dalam database-nya. Sampai di sini sudah bisa? Bu, terus melihat datanya ada yang dimananya kan? Bu, gimana melihat datanya kalau saya sudah mengisikan 5 data? Ada yang mau bertanya? Bu bertanya itu. Nah, nanti setelah ini ada salah satu anak dari kelas 3D yang mencoba, atau dua anak aja yang mencoba membuat clinical pathway sederhana dulu. Bu, apakah di clinical pathway itu tidak boleh ditanyakan beberapa pertanyaan? Boleh, tidak ada yang melarang. Kenapa? Contoh yang saya ini ada pertanyaan, kalau kalian lihat. Nih, ini ada pertanyaan kan, do you use or do you have history of using tobacco gitu ya. Bahasa Indonesianya adalah, apakah kamu menggunakan rokok atau punya riwayat pernah merokok? Nah, bisa diisi yes, no, atau yang lainnya itu ya. Atau kamu pernah punya riwayat narkoba atau penggunaan narkoba? Nah, kalau tidak, boleh. Atau apa kamu biasa mengkonsumsi alkohol? Boleh. Ini contohnya ada 3 pertanyaan. Nah, tapi biasanya perawat Indonesia bertanya seperti ini. Bapak punya riwayat penyakit keluarga? Atau apakah Bapak pernah masuk rumah sakit sebelum ini? Nah, kena apa atau pernah
apa operasi? Nah, ibu, apakah ibu pernah operasi sebelumnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya ditanyakan perawat di rumah sakit untuk mengetahui riwayat kesehatan pasien. Nah, ini saya hanya mencontohkan ini kebetulan dalam bahasa Inggris ya. Nah, saya minta Anda nanti juga melakukan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab atau diisi oleh pasien, atau kalau misalnya pasiennya tidak mau menjawab, mungkin keluarganya yang bisa menjawab. Nah, itu yes no-nya itu kamu catat kan? Kan clinical pathway itu kan dibawa sama perawatnya sendiri toh. Perawatnya itu biasanya bawa form, terus nyatet, 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 dia nanya, terus catat, catat, catat. Nah, clinical pathway itu kamu catat sendiri. Kamu bawa di tanganmu. Nah, masalahnya, Anda lulus sekarang semester 3, Anda lulus, misalkan eh, 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu ya, zamannya sudah berubah. Semua pakai tab, perawatnya pakai tab, perawatnya pakai handphone gitu ya. Jadi pengisian clinical pathway itu langsung klik, 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 klik. Anda sudah terbiasa dengan latihan ini. Begitu maksud Brisky. Jadi Anda membuat sendiri clinical pathway-nya ya untuk melatih kreativitas Anda, bertanya kepada pasien, melakukan komunikasi asuhan perawatan. Ya, apa? Tapi menggunakan sistem informasi elit sedikit lah ya. Jadi kalau misalnya Anda kerja di luar negeri, misalkan di Kanada gitu ya, atau di Jepang gitu ya, nggak kaget gitu. Kalau melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Syukur-syukur kalau misalnya Anda membuat 2 form, 1 form bahasa Indonesia, 1 form bahasa Inggris gitu ya. Satu untuk kerja di wilayah negara Indonesia sendiri. Kalau di pedesaan ya mau nggak mau kamu harus belajar membuat pakai Microsoft Excel kayak yang tadi yang buat form. Tapi kalau misalnya kamu kerja di Jakarta atau di Surabaya, gitu ya, yang rata-rata rumah sakitnya standarnya internasional, ya biasanya kamu membuat pakai sistem informasi clinical pathway. Terus kalau misalnya di luar negeri, ya pakai bahasa Inggris semuanya. Itu kan untuk melatih diri sendiri, bukan bukan saya buat apa saya nggak jadi perawat, guys. Saya cuma mengajarin Anda. Itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu boleh Anda masukkan ke Anda buat di form tadi. Kemudian gimana Bu caranya untuk mengetahui hasil yang kita isikan gitu ya? Kamu masuk yang tadi itu ya. Tadi kan kamu krit ya. Nah, ini kan sudah login kan bersih kan. Nah, formnya kurang berubah guys. Ya, kita cek di sini. Assalamualaikum. Salam. Nah, kan udah ada isiannya nih. Ya kan? Ini masih 1. Coba kita isi lagi ya. Supaya ada dua tampilan. Nah, ini isian ini, itu kamu boleh print atau kamu download silahkan. Nggak ada masalah. Saya isi lagi supaya ini ya. Rizky ngisi lagi. Supaya ada 2 isian sama 3 isian. Tadi Rizky 100.000. Yang ini pasien ke 100.000. Oh iya saya. Jalan-jalan kemana, Cing, dari kemarin? Gara-gara kemarin itu ya, ingin aja kontak, kita duduk-duduk ya. Aku kok deh, aku duduk-duduk, pakai laptop, mari gitu, di situ itu, kalau dulu sih aku sih menurut, sekarang tuh pada lebaran tuh, itu loh ya. Oh ya, ini kan tampilannya Bu Rizky masih tampilannya ini ya. Oh, harus mengisi dengan benar, guys. Entar kayak. Harus mengisi dengan benar ya, guys. Maksudnya ada 0, gitu loh. Oh iya, mahasiswa itu. Dosennya aku tuh. Kamu mau pakai rekomendasi dosen, nggak usah sampai aja. Ya udah.
Ya, misalnya ini ya. Yes. Nah, kemudian kalian lihat hasil. Oh, kalau kalian mau berwarna seperti ini bisa ya, guys. Nanti tak ajarin kalau berwarna itu kita masih yang standar ya. Kita belajar yang intinya dulu gitu ya. Nah, masuk ke ilmu tadi sudah ini setting publish kan ya. Nah, kita masuk ke kan Rizky udah 2 submit ya, 2 submission. Ini formnya mau kamu ganti judulnya itu bisa. Nah, ini kalau mau ngirim email, ini ya ada isiannya 2. Nah, kelihatan ya. Tapi kalau mau bentuk dalam database-nya, si aku lali ya guys. Bentar. Oh, ribet ya. Ribet kali ya. Oh, yang submission. Nah, ini datanya ya di dalam submission namanya. Ya. Jadi masuk ke dalam sini. Kan tadi di jot form kan otomatis keluar kamu masih login kan. Nah, kamu lihat submissionmu. Kamu centang dulu ya form yang mana. Soalnya kalau kamu centang nanti semuanya diisi. Nah, ini adalah databasemu. Sudah masuk ya, 2 data. Nah, Bu Rizky minta kalian nanti submission datanya itu ada 5 latihan ya. Latihan. Bu banyaknya Bu. Ya sambil nganggur pas waktu istirahat. Kan ini sampai hari Minggu dikerjakan. Nah, nanti gimana Bu cara mengirimkan ke Bu Rizky? Mengirimkan Bu Rizky itu kamu bisa datanya itu kamu download dalam bentuk CSV boleh. Kalau misalnya dalam bentuk PDF nanti dia juga keluarnya PDF. Tapi nanti ngezip ya, tapi nanti di dalam zip itu adalah PDF. Nah, semua data yang kamu download itu masuk ke kamu kan loginnya pakai Gmail. Nah, datanya ini tuh masuk ke emailmu. Kamu misalnya mau download dalam bentuk CSV, kalau CSV atau mau download dalam bentuk Excel, dia nanti akan masuk ke emailmu kalau PDF ya. Kalau yang ini ya nggak tahu. Rizky. Oh, yang ini langsung keluar dalam bentuk Excel. Itu yang dikirimkan ke saya boleh, apa aja boleh. Ya, submission, button. Berarti saya mengetahui isian dari yang kamu buat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau mengetahui datanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalian akan susah kalau Anda tidak mencoba. Yang praktikum berarti Briski, bukan Anda. Ya, ngetes dulu. Silakan selama 10 menit Anda buat, lalu di share screen. Kemudian 10 menit ini ya, 10 menit atau 15 menit ini Anda mencoba membuat sederhana aja, nggak usah repot-repot. Contoh clinical pathway yang dalam bentuk form itu sudah saya taruh di GJR. Kalian coba isian misalnya diagnosis awal, diagnosis akhir, ICD-10-nya, ICD-10-nya. Ya, 15 nih kalian nyoba dulu. Kemudian ketika ada kendala, langsung Bu, saya mau bertanya, saya mau share screen Bu. Ini kendalanya kayak gini gimana Bu? Ayo, nyoba. Bawa tab semua kan? Saya Bu izin screen. Oke, siap. Ayo praktikum, udah mulai bisa. Kalian setengah hari ini belajar sama Briski nih. Maaf ya, ya ini namanya sistem informasi guys.
Sebentar Ibu masih loading. Ya, nggak apa-apa. Yang lainnya juga sekalian dikerjakan supaya tahu kendalanya apa. Gitu ya. Nah, kalau kemarin hanya saya suruh mengenalkan ya beberapa mahasiswa itu saya kenalkan dengan Jotform, tapi mungkin bingung cara penggunaannya. Nah, yang sekarang praktikum hari ini gitu ya, itu eh, saya perkenalkan lebih detail lagi terkait Jotform dan pembuatannya, karena fungsinya itu sebenarnya saya mau Anda explore sebelum mencoba sesuatu. Yang lainnya nyoba ya, biar tahu, Bu, apa yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan itu adalah formnya. Nah, nanti formnya ketika kalian tunjukkan, nanti saya tunjukkan kalau misalnya formnya jadi berwarna itu seperti apa. Misalnya Anda mau warna biru, mau warna merah menyala, bisa. Terserah Anda. Saya izin dulu ya ke kamar mandi. Langsung share screen nggak apa-apa. Seperti ini enggak Bu? Ya, mana logomu? Kasih logo dong. Namanya rumah sakit kan ada logonya. Ya apa caranya kasih logo? Nah, oh nggak keluar logonya. Mana logonya? Kok nggak keluar logonya? Di Ayo, pengaturan logo enggak Bu? itu tadi di atas itu keluar itu logonya. Tapi kok nggak keluar? Di atasnya rumah sakit itu loh. Biasanya di atas itu. Nah, itu kan ada logo. Jangan pakai yang itu, pakai PNG aja. Oke Ibu, sebentar. Oke. Pakai PNG atau JPG. Itu tadi loh, itu loh, di yang G. Itu tulisannya kan logo RSI kan? Yang Google. Google ini loh, Google. Google tablet. Google tablet. G, yang tandanya G. Di tab, tab, new tab itu ada G kan? Sebelah kiri, 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 kiri. Atas, atas, atas. Atas, atas, atas. Atas, atas lagi, atas. Nah, kanan. Nah, kamu pilih gambar. Kan, pilih gambar. Itu kan kamu pilih semua gambar. Nah, gambarnya kan ini kan. Salah, harusnya tambahin logo RSI Ayani PNG. Spasi, spasi PNG. Nah, enter. Ya udah pilihin salah satu. Save image as. Nah, itu kita ganti RSI. Nah, udah kan? Ya udah, masukkan ke itu. Hapus logo. Nah, unggah data. Tadi yang tulisannya
Mana? Nah, keluar kan? Ya, keluar. Oke, ke bawah. Nomor telepon boleh, alamat boleh. Ke bawah lagi, ke bawah. Nah, mana ICD-nya? Ayo belajarnya kan clinical pathway kan karena ICD. Biasa kan kalau asuhan keperawatan dan lain sebagainya itu belajar yang namanya clinical pathway Bentar itu ada Ibu, habis ICD. ini. Iya, tambahkan yang namanya ICD. Tambah elemen. Nah, teks pendek ICD 11 sama ICD 10. Atau ICD 10 tuh ya nggak apa-apa. Kode, kode, kode ICD, ICD namanya. ICD 11 atau ICD 10. Ya, ICD 11, kamu tambahkan lagi ICD 10. Kalau misalnya ICD 10-nya tidak ditemukan gimana, Bu? Nggak apa-apa, nggak dikosongin, nggak apa-apa. Dikasih 0 gitu, nggak apa-apa. Kalau Anda nemukan ICD 11 aja, di ICD 10-nya nggak menemukan, berarti itu penyakit yang apa namanya? Ibu Diagnosis mulai kalau sebelah 2023. kode itu diisi Ya, di bawah kode itu diisi komplikasi atau riwayat medis. kode ICD 10. Hmm. Nah, nah misalkan kayak gini, nggak apa-apa. Sudah oke? Lanjut. Ampun. Ampun. Publikasi, diklik publikasi. Nah, nah, berarti kamu kalau mau ngisi, itu buka tab baru. Nah, temenmu suruh ngisi nggak apa-apa. 5 orang temenmu suruh ngisi. Nanti kamu juga ngisi formnya temenmu. Pokoknya 5 isian. Nah, masih loading ya. Keluar kan? Oke, Ibu. Ya udah, terus diisi. Kirim 1 kali, 2 kali, 3 kali itu kalian ngisi. Nah, Kak Bu, ini dikirimkan ke Bu Rizky. Apa gimana caranya? Coba kamu kontrol P. Kontrol P. Kontrol P. Wes. Loh, mana itunya kok nggak ada, nggak keluar. Nggak keluar logonya ya? Nggak apa-apa. Biasanya langsung kontrol P keluar semua. Yang punya Bu Rizky keluar kan. Nah, itu kontrol P dikirimkan ke Bu Rizky nggak apa-apa. Harusnya langsung keluar kok. Kontrol P dari rumah sakitnya. Nah, ini saya izin share screen ya, boleh ya? Enggak, Ibu. Nih. Nah, ini kan formnya ada logonya ya. Ini ada logonya kan ya, RSIAASI itu. Kelihatan? Nah, medical history. Kalau Bu Rizky sampai di sini, ini kan jot form berapa, ya kan? Sudah dipublikasi ini. Jadi kalau mau ngisi ya tinggal ngisi aja. Gitu ya. Nah, sebelum kalian mengisi, ini Anda langsung kontrol, tunggu. Kok error ya, Bu? Ini bukan error, Mbak. Ini katanya minta minta kita isi datanya, gitu loh. Minta kita isi. Jadi kalau kita isi dia nggak error. Nah, kan nggak error kan? Nah, nah, misalnya masih kosongan kayak gini, belum ada isian dan lain sebagainya. Anda tinggal kontrol P, artinya ngeprint. Otomatis logonya keluar. Kemudian berkas-berkasnya yang mau diisikan itu keluar. Nah, kelihatan? Ini yang dikirimkan ke Bu Rizky. Save as PDF. Nanti save as PDF. Kamu tulis namanya form 1 nih. Form nah, tugas terus namamu. Nah, tuh, kirim. Nanti diupload di GCR. Bisa?
Itu contohnya. Kemudian kalian ngisi, sudah diisi. Kalau udah diklik, terus kamu kosongi, dia error karena kamu nggak ngisi. Jadi kamu harus ngisi dengan lengkap. Jalan, Mangga. Soalnya kamu udah ngeklik. Jalan, Semangka, Surabaya. Jabar. Ya misalkan aja kan. Nah, kalau ruang perawatan misalnya nol A 0. Oh, dia harus angka. Nomornya juga 0. Oh, harus diisi semuanya. Ya, dia kalau nggak diisi semuanya akan error. Nah, sudah. Kan nggak error kan? Kalau sudah diklik, itu harus diisi. Kalau nggak diisi, error semua. Jadi tolong ya, kalau mengisi langsung mengisi. Udah ini kan belum saya klik. Ketika saya klik, dia harus diisi. Hmm. Nah, kalau diisi, nggak error dia. Aman terkendali. Terus kamu submit sampai 5 kali. Bisa paham? Nah, itu kok logonya belum keluar, Bu. Ya mungkin masih loading. Sabar. Ya, logonya harusnya keluar ketika di Ctrl P. Yang dikumpulkan itu formnya satu untuk praktikum hari ini. Terus database-nya. Database-nya bisa dikirimkan Excel-nya atau CSV-nya boleh. Excel-nya aja deh. Yang dikirimkan Excel-nya aja. Excel-nya yang dikirimkan ke saya. Nah, yang lainnya silakan yang mau share screen biar tahu kurangnya di mana. Jadi kalau mau ngeprint ya tinggal Ctrl P gitu ya. Kalau mau akses ke database-nya, lihat isian datanya sudah berapa, submission. Tapi masuk ke jot form itu biar lihat formmu ada berapa. Nanti saya ajari gimana caranya itu tadi nanti jadi apps tuh ya, yang bisa diinstal di handphone Anda atau diinstal di tablet Anda. Ya, itu aja dulu deh nanti kalian bingung. Udah itu aja dulu. Nanti yang app-nya pertemuan ke-9 setelah ini. Selesaikan dulu itu biar nggak bingung. Silakan share screen. Pengumpulan maksimal hari Minggu ya. Itu yang tadi ya.
Nih, Rizky tunjukkan ya. Nih, nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Nggak kelihatan. Ini bukan mengakses ya, ini aplikasi. Nama aplikasinya apa ya? Nih ya. Tadi kan Rizky pakai logo RS ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, tak share screen ini aja. Tak share screen. Saya share screen dari handphone saya ya, biar kalian tahu ya. Saya sorokan, saya masuk, saya login, biar Anda tahu sudah jadi aplikasi. Jadi kan Rizky pakai namanya RS kan ya, rumah sakitnya ya. Nih. Kan kalian disuruh buat aplikasi. Rizky login nih. Saya tampilkan. Nih saya akses ke Recording in progress. sorry Sorry ya. ya, Kalau kalau soal tes masih saya cari ya. Ini saya share aplikasinya. Nah, cara buat ini handphone saya, ini tampilannya. Nah, kita lihat, tuh lihat ada RS kan, logo RS app. Klik. Jadi deh aplikasi. Nah, temenmu bisa kamu kasih buat ngisi-ngisi, buat 10 pasien, temanmu suruh ngisi, kemudian kamu submit. Jadi deh aplikasinya. Nah, jadi jangan malas-malas ya kalau disuruh buat aplikasi ya. Nah, saya ajarin. Ibu, saya izin share screen apa benar seperti ini, Bu? Oke, ntar saya stop share. Saya log out dulu ya dari handphone. Jadi Mbak, Mas, saya sudah menepati janji ya. Anda sudah bisa membuat aplikasi nantinya. Ibu. Nah, ini masih menggunakan ya, apa namanya website ya, yang tadi ya. Oke, Oke, ya. Ibu, saya Kontrol buatnya P, melalui Kontrol P, HP. ya, Kontrol P. Kalau apps itu ke Android, Kontrol P. Kontrol P itu untuk menjadikan print screen, print. Ya, bagus. Saya suka. Saya suka. Kalau kamu mau punya rumah sakit sendiri atau punya klinik sendiri, kalian bisa buat kan? Anda mau berkreasi, misalkan target Anda adalah 2 tahun ke depan Anda punya eh, aplikasi sendiri, kemudian Anda punya apa namanya logo sendiri, ya nggak ada masalah. Silakan mencoba. Sesimpel itu. Bu, kalau saya bisa membuat kayak gini ya, bisa berarti saya bisa membuat untuk aplikasi yang lainnya bisa dong. Kan saya hanya mengajarkan RPS sesuai RPS yaitu clinical pathway. Ya sudah saya ajarkan clinical pathway. Cuman saya sukanya Anda ya nyoba praktikum juga sih. Semoga bermanfaat. Saya tunjukkan kan. Jadi yang awalnya malas-malas mengerjakan tugas saya nggak apa-apa, gitu ya. Saya tunjukkan sekarang itu bisa jadi aplikasi. Nah, saya buktikan dengan yang tadi. Cara membuat aplikasinya seperti apa? Nanti wait pertemuan ke-9 atau ke-10 kita buat aplikasinya. Yang penting itu dulu supaya Anda tidak bingung. Anda buat jot form-nya, Anda buat datanya tadi. Tapi jot form itu punya keterbatasan karena kita free, gitu ya.
Jot form yang Anda gunakan itu hanya bisa membuat 5 form, 5 apps, 5 apps atau 5 form. Selain itu, maka Anda diminta berbayar. Kalau Anda misalnya mau gratis terus, nggak berbayar, ya sudah, misalkan Anda sudah nyoba sampai 5, Anda butuh untuk membuat rumah sakit A, gitu ya, di Tangerang misalnya. Ya sudah dihapus form yang lama. Caranya supaya tidak habis dan lain sebagainya, itu kontrol P. Supaya apa? Anda punya record print out tadi itu ya. Kontrol P tadi loh. Kontrol P, mengumpulkan ke Buriski. Itu sebenarnya supaya disimpan, nanti formnya dihapus, nggak apa-apa. Database bisa diisikan lagi. Dikerjakan ya, Nduk? Ya, Mas? Ya, Mbak? Oke, Nggih, Bu. Ibu. Ayo, ojo malas-malas. Dosennya Siap. nggak nyari-nyari loh. Siap, Nanti Ibu. cara membuat aplikasinya nanti. Bukan sekarang. Soalnya ada materi yang harus Anda pelajari setelah clinical pathway itu adalah SIM-RS. Biar Anda tahu kondisi di rumah sakit itu aplikasinya seperti apa dan apa yang dibutuhkan, bagaimana caranya gitu ya. Nah, kayak seperti ini belajar sistem informasi kayak gini kan Anda ketika masuk ke rumah sakit kan nggak bisa belajar sistem informasinya kan, tapi langsung mengaplikasikan. Nah, belajarnya di saat apa? Di saat Anda sekolah. Anda belajar, Anda praktikum, Anda mencoba gitu ya. Nah, Ibu kenapa kok mau saya izin ajar? bertanya. Ya, silakan, Mbak. Untuk pengumpulannya itu berarti melalui file PDF nggak, Ibu? Di Ya, GCR. PDF sama CSV. PDF untuk formatnya, yang CSV untuk PDF itu sama ini alamat copy linknya. Jangan lupa copy linknya. Bisa kan ngisi copy link ya? Biar saya lihat tampilan Anda. Nggih, Ibu. Berarti Ya, sama linknya juga nggih? ya, sama linknya. Supaya Briski lihat linknya juga. Formmu Anda PDF sama linknya, sama ini database-nya. Excel aja nggak apa-apa. Atau semudah Anda, Wes. Anda mau CSV ya silakan, mau Excel ya silakan, mau PDF juga silakan. Saya enggak masalah. Yang penting saya tahu Anda buat, linknya ada. Nggih, terima kasih, Bu. Untuk tadi punya saya sudah benar atau belum, Ibu? Atau harus perlu ditambah lagi atau pripun, Oh, Ibu? boleh, itu sudah benar. Sudah benar. Untuk isiannya sekreatif Anda masing-masing. Pokoknya yang penting yang pertama eh, di form clinical pathway-nya itu ada tulisan diagnosis penyakit pasien, ada nama pasien. Kalau Anda perlu tambahkan nama perawat sama nama dokter. Jadi perawat sama dokternya itu yang bertanggung jawab. Kemudian ICD-10 sama ICD-10 itu ada sama ICD-9. Kalau 9-nya nggak ada, nggak apa-apa dikosongin. Tapi tetap di formnya itu tetap ada ICD-9-nya. Sudah jelas? Berarti harus ada apa aja, Bu? Ya, sesuai yang desain database dulu kalau di rumah sakit itu ada apa aja. Ada nama pasien, ada nama dokter, ada nama perawat, ya kan? Kalau di clinical pathway kan minimal ada 3 itu. Nah, clinical pathway itu juga bisa kamu masukkan biaya, bisa juga kamu masukkan apa namanya data tindakan, data gizi, boleh, nggak ada masalah. Itu kreativitas masing-masing. Kalau mbaknya cuma mau ngisi seperti tadi, boleh, masih benar, tidak ada yang salah, ya. Yang salah itu yang tidak mencoba, tidak mengumpulkan tugas itu salah. Tapi kalau yang misalnya walau isiannya cuma 5, gitu ya, nama pasien, nama perawat, nama dokter, kemudian ASI di 10 sama 11 aja, udah benar, nggak apa-apa. Sudah saya anggap benar. Tidak ada masalah. Kemudian mengisikan 5 database. Nah, nanti pertemuan ke-10 itu ya. Nah, kita buat apps-nya, ya, aplikasinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Uji coba mandiri selama 1 jam. Nanti kita ketemu 9.40 ya.
Soalnya kalau kalian uji coba di tab, terus kalian melihat Bu Rizky juga di tab, kan nggak bisa utek-utek. Nah, selama 1 jam free itu Anda mengerjakan praktikum yang tadi, nggak apa-apa, supaya ngelihat perbedaannya. Karena nanti di pertemuan 9 beda lagi yang dicoba. Nah ya, kerjakan praktikumnya mandiri ya, selama 1 jam sampai 9.40. Ketemu lagi sama Bu Rizky berikutnya. Jelas, Herfian, Marsha, Revienda? Oke, Ibu. Oke, kalau gitu silahkan dikerjakan praktikumnya secara mandiri. Kalau misalnya ada yang error atau ada yang tidak bisa diklik, bisa diskusi jam 9.40. Kita masuk ke pertemuan ke-9. Ya, pertemuan ke-9 ya? Ke-10 ya? Nggih, P9 Ibu, Oh, pertemuan P9. ke-9. Ya, P9. Jadi di P9 kita bahas terkait domain SIM RS sama percobaan SIM yang lainnya. Dan nanti yang di P10 bikin aplikasi, apps yang kayak tadi yang saya contohkan. Itu harus saya contohkan karena apa? Biar kalian semangat aja untuk mengerjakan tugasnya. Dan itu saja dari Briski. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.